kemagnetan yang kemarin. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Cukup? Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Saya akan mengulang lagi sedikit materi tentang magnet kemarin. Oke, layar saya sudah muncul di tempat kalian ya? Sudah, Pak. Iya, baik. Sejarah magnet juga. Oke, sebentar saya ulang lagi, mungkin audionya belum masuk. Coba saya akan tampilkan animasi sejarah magnet seperti apa. Sudah muncul Bagaimana sejarah magnet? Sudah. Oke, sejarah magnet kemarin sudah disampaikan oleh Yoga kayaknya ya. Kata magnet diambil dari kata magnesia, yaitu sebuah daerah di Yunani kuno. Tempat pertama kali magnet ditemukan, sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda logam seperti besi, nikel, dan kobalt atau campurannya. Magnet mempunyai dua buah kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan magnet terbesar adalah pada kutub-kutubnya. Ya, kemarin kita sudah membahas itu. Terus Magnet tidak dapat menarik uang logam karena uang logam terbuat dari aluminium. Paku bisa ditarik oleh magnet karena paku mengandung besi. Magnet tidak dapat menarik uang logam karena uang logam terbuat dari aluminium. Paku bisa ditarik oleh magnet karena paku mengandung besi. Rupiah ya kemarin. Nah, itu nggak bisa. Magnet Terbuat dari aluminium. Kemudian kemarin juga disinggung tentang ada ferromagnetik, kemudian ada paramagnetik, dan ada Diamagnetik. Iya, masing-masing Diamagnet. itu ya. Iya, nah coba akan saya berikan bedanya seperti apa sih mereka itu. Oke. Ada 3 jenis bahan magnet, yaitu 1. Ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik kuat oleh magnet. 2. Paramagnetik, yaitu bahan yang tidak ditarik kuat oleh magnet. 3. Diamagnet, yaitu bahan yang ditolak oleh magnet. Kamu bisa bermain-main dengan simulasi bahan-bahan magnet di sini. Coba kamu dekatkan magnet hitam ini dengan bahan ferromagnet, paramagnet, dan diamagnet. Apa yang akan terjadi? Baik, yang hitam ini adalah magnet ya. Sedangkan yang ada kura-kura, ada gasing, ada kelapa, ada peta, gajah, ikan, kemudian ada kepiting, ya itu adalah menunjukkan dibuat untuk mewakili benda-benda dari Fero, Para, dan Dia. Oke.
Coba. Kepiting ini diamagnetik atau paramagnetik ya tulisannya ya? Kelihatan nggak di device kalian? Kepiting ini. Enggak. Nggak Tulisannya kelihatan. jelas, Pak. Oke, kepiting ini tulisannya diamagnetik. Ya, kalau nggak jelas saya bacakan ini diamagnetik. Kalau saya dekati dengan ini adalah hitam ini magnet dari speaker ini ya. Oke, kalau saya dekatkan diamagnetik, apa yang terjadi? Mau nempel tidak ya? Tidak mau. Tidak, Tapi kalau Pak. para ferromagnetik coba yang gasing itu, saya pengen pergi malah ditarik terus itu. Ya, justru yang ferromagnetik itu dia kepengen nempel terus. Ya, di ferromagnetik seperti ini gambarannya. Oke. Kalau yang tadi diamagnetik, ya diamagnetik kayak kepiting ini atau ikan, ini kalau saya dekatkan, ya, mau nempel tidak ya? Tidak, Pak. Tidak. Ya, karena dia tidak mau ditarik. Sedangkan coba yang paramagnetik ini ya, kura-kura ini adalah mewakili paramagnetik. Kalau saya tempel, saya tarik magnetnya lepas, ya karena ditarik dengan lemah, ditarik lepas. Tapi beda dengan yang tadi ferromagnetik gasing ini, ya baru saya dekatkan aja kepengen ikut, saya tarik pelan dia ngikut terus itu ya. Kecuali nariknya cepat, nah itu dia baru lepas. Oke, itu ilustrasinya ya antara ferro, para, dan diamagnetik gitu. Jadi kemarin hanya sebatas teori, ini ilustrasinya seperti ini. Oke, kemudian kemarin juga dikenalkan dengan magnet elementer ya. Jadi magnet elementer ini sebetulnya magnet yang menyusun magnet yang besar. Magnet kecil itu magnet elementer yang menyusun magnet yang besar. Oke. Setelah itu kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat benda supaya asalnya belum magnet kemudian bisa berubah jadi magnet ya. Kalau kita perhatikan kemarin, jadi ada baja atau besi yang belum magnet dan yang sudah menjadi magnet. Bedanya di mana ya? Besi atau baja yang sudah jadi magnet sama yang belum jadi magnet. Bedanya seperti apa kemarin? Susunan elemennya, Pak. Iya, susunan elementernya berbeda. Bedanya seperti apa ya? Teratur dan tidak teratur. Oke, jadi yang sudah bisa berubah menjadi magnet, dia itu teratur. Magnet elementernya teratur, sedangkan besi atau baja yang belum bersifat magnet, magnet elementernya gambleng. Jadi prinsipnya proses pembuatan magnet itu hanya kita mengubah susunan magnet elementer yang asalnya tidak teratur diubah menjadi teratur. Sehingga kalau sudah magnet elementernya susunannya teratur, dia nanti bisa menjadi magnet. Nah, ada beberapa kalian yang sudah di SD pasti ada yang diajarkan bagaimana cara membuat magnet. Ada 3 cara yang dapat dilakukan agar sebuah benda mempunyai sifat magnet. ya. Ada 3 cara. Ya. Di SD ada yang pernah diajarkan 3 cara ini? Menggosok. Ada. Ada ya. Menggosok ya di SD ya. Di SD menggosok. Menggosok saja? Iya, Pak. Iya, menggosok. Kalau menggosok, apakah ada aturannya cara menggosoknya? Ada, Pak. Aturannya bagaimana? Gosok searah. Iya, gosoknya harus searah, betul sekali. Gosoknya harus searah. Ya, gosoknya harus searah. Atau juga ada yang pernah menggunakan listrik ya, kita kenal dengan elektromagnet. Dengan baterai ya, dulu kan SD. Oke, atau dengan cara induksi. Ini yang diterapkan di tray ya, menarik skrup itu ya. Tray yang bisa menarik skrup kecil-kecil di dalamnya udah dikasih
sehingga dia bisa menarik skrup yang kecil-kecil yang dipakai untuk alat yang untuk memperbaiki ya. Tuh, jadi di situ ada 3 cara untuk membuat magnet, yaitu ada yang cara menggosok, dengan cara elektromagnetik, dan dengan cara induksi. Induksi itu tertular. Ya, jadi perlu diingat sifat benda di alam semesta ini ya, itu akan bisa menginduksi atau menularkan yang lain. Jadi kalau kamu nanti bergaul dengan orang yang baik, dipastikan kamu akan menjadi tertular baik. Kalau kamu nanti bergaul dengan orang-orang yang kurang baik pula, ya saya pastikan kamu juga akan tertular ya kejelekan dari orang-orang yang tidak baik tadi yang kamu pergauli tadi ya. Nah, jadi silahkan kalian udah mulai masuk ke usia remaja, pilihlah teman pergaulan yang baik. Baik benda mati maupun benda yang hidup itu bisa menginduksi atau menularkan. Itu jadi silahkan ditanam di otak kalian. Ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang atau bergaul dengan penjual minyak, kamu juga akan ikut wangi. Ya. Kalau kamu bergaul dengan penjual ikan, kamu akan juga terasa berbau ikut amis gitu. Jadi harus pinter-pinter memilih teman. Ya, oke, terus ringan saja ya. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, adakah pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, udah jelas ya? Kita lanjutkan. Sudah. Saya akan nampilkan PowerPoint yang kemarin ya. Ya, kenapa gosokannya harus searah? Nah, kan saya tunjukkan dengan PowerPoint saja ya. Bentar, saya tak cari PowerPoint-nya. Magnet ya. Sudah munculkah? Baru loading, Pak. Baru. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul. Oke. Udah, Pak. Ya, ini PowerPoint yang kemarin. Saya munculkan kembali ya. Oke, di slide ini kemarin ya, teori magnet elementer ya. Dan terakhir ini ya. Oke. Cara membuat magnet dengan cara menggosok ya. Jadi perhatikan yang bawah ini adalah besi yang belum bersifat magnet. Tandanya di sini magnet elementernya masih tidak teratur. Sedangkan yang merah dan biru ini adalah magnet logam, magnet batang yang sudah pasti punya kutub utara dan selatan. Tuh. Nah, ketika membuat magnet, kenapa harus menggosok searah? Kita tadi prinsipnya bahwa membuat magnet ini kita hanya ingin membuat magnet elementer ini menjadi tertata teratur, tertata rapi. Oke, saya tunjukkan ketika ini digosok, ya, maka seolah-olah kutub selatan magnet elementer ini kepengen gandul kutub utara magnet penggosok ini. Ya. Ketika ingin gandul, kan ini keikat oleh partikel-partikel yang ada di dalam besi di sini. Karena tertarik oleh ikatan partikel di sini,
oleh molekul-molekul besi di sini, maka dia tidak bisa lepas dari kotak besi ini. Nah, cuman dia nanti hanya bisa berputar. Ketika dia berputar semuanya dan dia sudah tertata rapi semuanya, maka benda yang tadi digosok akan berubah menjadi magnet. Dan kalau sudah berubah menjadi magnet, maka magnet besi yang baru dibuat ini juga punya akan dua kutub. Ya, tapi kutub yang terbentuk ini coba diperhatikan. Ya, perhatikan jika nanti penggosoknya ini kutub utara, tadi yang nempel ini kan kutub utara, maka magnet yang terbentuk nanti di penggosok terakhirnya mempunyai kutub yang berlawanan dengan penggosoknya. Ya, saya ulangi, magnet yang terbentuk, jadi besi ini, magnet yang terbentuk ini, ya, akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan penggosoknya. Jadi penggosoknya ini kutub utara, berlawanan berarti kutubnya jadi selatan. Ya, ingat-ingat di tempat penggosokan terakhir, magnet yang terbentuk mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub penggosoknya. Ya, saya kira udah jelas ya itu ya. Oke, Jelas, Pak. saya ulang kembali animasinya. Jadi gini, dia digosok, dia ingin tertarik tapi nggak bisa, hanya berputar saja magnet-elementernya. Ya, secara bertahap maka semuanya nanti magnet elementer akan teratur. Ya. Oke, jadi akan terbentuk magnet yang kutubnya pasti punya kutub utara dan selatan. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah dengan cara elektromagnetik atau dengan memberikan arus listrik. Elektro itu listrik. Magnet ya magnet, berarti magnet yang terbuat dari listrik. Ya, ilustrasinya begini. Jadi mula-mula ada badang besi yang belum bersifat magnet. Besi ini bisa saya misalkan paku lah ya. Paku ini belum bersifat magnet. Magnet elementernya kalau dilihat oleh mikroskop elektron pasti akan terlihat magnet elementernya akan gamblang tidak teratur. Kemudian supaya jadi magnet ini dililiti oleh kawat ya. Kawat nanti dihubungkan dengan baterai. Ya. Kemudian jika dihubungkan dengan baterai, maka nanti besi ini atau paku ini akan berubah menjadi magnet. Ya. Maka dia juga punya kutub utara dan selatan. Tetapi perhatikan ini ada aturannya. Nah, aturannya kita bisa pakai genggaman tangan kanan, di mana jempolnya ini menunjukkan kutub utara yang terbentuk, kutub utara magnet yang terbentuk. Sedangkan keempat jari ini menunjukkan arah putaran arus listrik. Ya. Jadi arus listrik itu bergerak dari kutub positif baterai ya masuk ke atas, dari belakang besi ini dia naik ke atas, menggok ke depan besi dia turun ya, ke belakang besi naik ke atas lagi, harusnya di depan besi turun ya. Maka arus yang melewati lilitan ini bisa digambarkan dengan 4 jari ini ya. 4 jari. 4 jari itu arahnya kalau dia ketika di depan besi itu arah ke bawah, 4 jari ini diarahkan ke bawah. Terus jempolnya diluruskan. Ya, maka arah jempol itulah nanti sebagai kutub utara. Ya, saya ulangi. Arah arus listrik yang berada di depan besi ini karena arahnya ke bawah, maka keempat jari ini diarahkan ke bawah. Ya, diilustrasikan kita megang besi ini, tangan kita ada di belakang besi, langsung digenggam besinya, 4 jari itu menunjukkan arah arus yang ke bawah. Jempolnya kita luruskan. Ya, maka
jempolnya itu sebagai kutub utara. Coba sebentar saya ilustrasikan dengan saya pakai kamera, coba. Oke, video saya sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, jadi bentar ya. Penggaris ini kelihatan enggak ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Saya efek background dulu sebentar. Yang putih ya, coba. Oke, nggak kelihatan malah. Oke, jadi ini ya. Jadi tangan kita berada di belakang pakunya. Pakunya saya ibaratkan penggaris ini. Ya. Jadi tangan kita di belakang penggaris, terus kita tekuk arahnya arah luruskan kan ke bawah ya. Ya, kita tekuk, jempolnya kita luruskan. Ya, jempol itulah nanti yang menunjukkan arah kutub utara. Ya, seperti itu gambarannya. Sudah bisa dipahami kira-kira? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Kan dulu ya. Saya lanjut presentasi yang tadi. Kemana tadi malah ya? Net. Oke, yang ketiga yaitu pembuatan magnetnya dengan cara induksi ya, induksi. Yang ketiga induksi. Oke, induksi itu menularkan. Nah, jadi misalkan di sini ada besi, besi yang berbentuk balok ini, kita lihat diilustrasikan di sini magnet dalam meternya masih gambleng. Artinya besi ini belum bersifat magnet. Kemudian diperhatikan di bawah ini ada paku kecil-kecil. Ya. Kalau pada posisi seperti ini, paku kecil-kecil ini belum tertarik oleh besi yang ada di atasnya ini. Kemudian, jika di atas besi ini kita tempatkan magnet, ya, jika di atas besi itu kita tempatkan magnet, maka besi ini akan terinduksi oleh magnet yang berada di atasnya. Sehingga dia bisa menarik paku yang ada di bawahnya. Paku yang nempel di besi ini pun dia juga berubah menjadi magnet. Sehingga dia bisa menarik paku yang ada di bawahnya. Bahkan paku yang berada di tengah ini pun karena dia nempel besi di atasnya yang sudah ketular oleh paku yang di atasnya yang sudah ketular oleh besi di atasnya ini, paku yang tengah ini pun berubah menjadi magnet sehingga dia bisa menarik paku yang paling bawah. Nah, ilustrasinya jadi besi itu punya kutub yang berlawanan dengan yang nulari ya, karena yang nulari itu kutub selatan, maka besi yang dekat dengan kutub selatan itu berubah menjadi kutub utara. Dan yang di bawah kebalikannya. Begitu juga seterusnya pada paku. Dia akan punya kutub yang berlawanan satu sama lain. Sampai sini ada yang bertanya? Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan, tanya. Silahkan. Tidak ada? Tidak ada. Silakan Mbak Ira. Pak, kalau habis digituin tuh elementernya
balik lagi belut apa tetap rapih? Oke, ya. Kalau nempelnya induksinya itu sebentar, nanti kalau dilepas kembali lagi gambleng. Ya. Tapi kalau nempelnya itu sampai 3 atau 4 hari, ya, itu juga akan berubah menjadi magnet atau bahkan 1 bulan nempelnya menjadi magnet. Nah, gitu ya, Mbak Ira. Ada pertanyaan lagi? Ulangi Pak. Oh, oke, gini. Kalau besi tadi ditempeli magnet dalam waktu yang lama, dia nanti besinya akan menjadi magnet terus atau magnet elementernya tertata rapi terus. Tapi kalau hanya nempelnya beberapa menit, ya nanti magnet elementernya akan kembali lagi gambleng alias besinya kembali lagi menjadi tidak bersifat magnet. Gitu, Beda. Ya Jelas, Pak, Beda? paham. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Linda kayaknya tadi mau bertanya itu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, kalau kita tahu cara membuat magnet, kita pun bisa menghilangkan sifat kemagnetannya. Ya, di antaranya 1, dipanaskan. Jadi kalau kamu kepengin menghilangkan sifat kemagnetan, silahkan magnetnya dibakar. Nanti sifat kemagnetannya akan hilang. Atau yang kedua dipukul-pukul. Tapi kalau dipukul-pukul lebih lama ketimbang dipanaskan. Ya. Kemudian disatu-satukan sama dengan dipukul, ya. Sama. Jadi kalau kamu punya magnet, jangan dibanting-banting, jangan dijatuhkan. Nanti sifat kemagnetannya akan berkurang. Atau dialiri, ditaruh di dalam medan listrik AC. Listrik AC itu listrik PLN yang bisa nyetrum, ya. Jadi bedanya kalau listrik DC itu nggak nyetrum, tapi kalau arusnya besar dia hanya menimbulkan panas gitu. Tapi kalau listrik AC kayak PLN itu dia bisa nyetrum. Itu listrik AC, ya. Oke, jadi penjelasannya begini, magnet yang dipanaskan atau dipukul-pukul tadi, partikel elementernya akan menerima tambahan energi yang dapat membuat getaran partikelnya. Nah, sehingga getarannya makin cepat. Jika getaran partikel semakin cepat, nanti dapat menyebabkan susunan magnet elementernya menjadi berubah dan menjadi gambleng. Yang berarti sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, itu penjelasannya kenapa dipanaskan dan dipukul-pukul bisa menghilangkan sifat kemagnetan. Iya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oke, ya lanjut. Oke, sekarang medan magnet. Medan, apa itu medan ya? Apa itu medan? Daerah. Daerah, betul. Iya. Oke, jadi medan magnet berarti daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Cara mendeteksinya, jadi misalkan kalau ada benda magnet, ya, yang ingin kita uji medannya itu sampai seberapa sih luasnya, kita bisa menggunakan kompas atau magnet kecil-kecil. Kalau kita dekatkan pada jarak tertentu kok kompas ini bergerak, berarti daerah yang berjarak sekian dari magnet ini masih mempunyai medan magnet. Jadi seperti listrik kemarin, ya. Jadi yang namanya medan magnet itu ruang atau di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Itu medan magnet. Nah, medan magnet itu bisa ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan. Ya, kemarin kita udah tunjukkan. Nanti akan saya tunjukkan pula tugas dari kakak kelasmu dulu. Ya, kalau berbicara tugas sudah deg-degan. Ya. Oke, lanjut. Oke, jadi besi ditaburkan di kertas, terus digoyang-goyang.
nanti ya pola dari serbuk besi ini pasti akan membentuk seperti lingkaran. Ya. Oke, bentuknya seperti apa? Coba saya share. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya tunjukkan. Ini tugas dari kelas 10. Tahun ini sudah membuat atau tidak ya? Wes ora usah. Tugas wingi durung kelar gitu ya. Kita tugas aduh mendem. Oke, saya munculkan di ya coba fotoin aja. Lama sekali ya dia. Ya. Oke, ini ya. Di sini ada 3 foto. Jika magnetnya itu berlawanan, coba perhatikan yang tengah ini. Ya, yang tengah ini perhatikan. Yang tengah ini perhatikan. Ya, dia seperti nyambung, garis-garisnya ini nyambung. Nah, tapi jika magnetnya berlawanan, coba di tengah-tengah sini garis-garisnya itu kelihatan tidak nyambung. Kelihatan tidak nyambung. Saya ulang, yang tadi ini tertata lebih rapi dari atas sampai bawah nyambung. Tapi kalau yang ini tadi, ini masih ada gap ya, atau pembatas di sini. Kelihatan ya? Atau jika selatan dengan selatan, ini kayak masih tetap ada pembatas. Gitu. Ya, jadi medan magnet ini menunjukkan bahwa dia kalau sejenis akan bisa tolak menolak, dan kalau tak sejenis dia itu bisa tarik menarik. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Tanya, silahkan. Tidak ada? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Pak. Ya, saya lanjut ya. Oke, medan magnet. Oke, garis-garis medan magnet. Sebentar. Istilah-istilah dalam kemagnetan. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang dapat menghasilkan gaya magnet ketika ditempatkan magnet kecil di tempat itu. Kuat medan magnet adalah besarnya medan magnet di titik itu. Satuannya adalah Weber per meter persegi atau Tesla. Garis gaya magnet adalah garis yang menghubungkan arah medan magnet. Arah garis gaya magnet adalah arah gaya magnet di titik itu. Perhatikan arah garis gaya magnetnya. Arah garis gaya magnet ini keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Kemudian B-nya di sini adalah menunjukkan kuat medan magnet. Ya, B-nya menunjukkan kuat medan magnet. Semakin dekat, B-nya makin besar, berarti kekuatannya makin besar. Semakin jauh, kekuatannya makin kecil. Nah, karena semakin jauh, semakin dekat kutub, ini juga semakin besar. Nah, garis gayanya udah tahu, garis gaya magnet ini yang biru ini ya, hanya keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan.
Ya, jadi jangan salah. Medan magnet. Jadi Pada simulasi ini, kamu bisa menentukan Ini kuat medan magnet di arah sekitar magnet batang. magnet ini Perhatikan arah medan magnet contohnya yang ditunjukkan magnet oleh yang jarum kompas. Oke. Jadi Arah gaya magnet ini jarum kompas juga ini merupakan garis singgung arahnya dari terbalik. garis-garis medan magnet. Coba kamu gerakan kompas di sekeliling magnet dan perhatikan medan magnet itu. Ya. Satuan medan magnet yang lebih kecil adalah Gauss, di mana 1 Gauss sama dengan 10⁻⁴ Tesla. Jadi selama ini misal bahwa magnet itu selalu menunjukkan kutub utara dan selatan. Ternyata tidak, ya. Di tempat-tempat tertentu ini tergantung arah garis gaya magnetnya ternyata, ya. Jadi ketika kita menempatkan medan magnet di kutub, ya, pasti tidak pernah menunjukkan arah utara dan selatan. Ya, kalau kita menempatkan kompas di kutub, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita tempatkan magnet di khatulistiwa, ya pasti menunjukkan arah utara dan selatan. Tapi kalau di kutub tidak, ya, lain ceritanya. Nah, sehingga karena kompas ini putaran arah dari utara dan selatannya itu sesuai dengan medan arah garis medan magnetnya, maka nanti dikenal ada sudut inklinasi dan ada sudut deklinasi, ya. Nah, karena bumi bersifat magnet. Magnet bumi dihasilkan dari rotasi bumi. Ketika bumi berputar, muatan-muatan listrik di bumi ikut berputar. Oke, kalau ditanya bumi kok bisa punya magnet, dari mana asalnya? Sumbernya dari mana? Bisa malah ditembus. Oke, jadi bumi itu bisa bersifat magnet karena bumi itu disusun oleh beberapa atom. Di dalam atom itu ada elektron yang mengitari inti atom. Ketika bumi berotasi, ya, ketika bumi berotasi, elektron-elektron ini seolah-olah ikut bergerak bersamaan dengan rotasi bumi. Ya. Setiap ada elektron yang bergerak, maka dia akan menghasilkan magnet. Nah, jadi magnet bumi ini dihasilkan oleh putaran elektron yang disebabkan karena bumi berputar. Jadi dia ikut berputar bersama bumi. Ya. Ini yang menjelaskan kenapa kompas tidak pernah menunjuk selalu kutub utara dan selatan persis, tidak. Tapi agak miring, ya. Betul seperti itu? Ya. Iya, agak miring. Kenapa? Karena Tuhan membuat sumbu rotasi bumi itu miring. Kira-kira 15 derajat. Saya ulangi, sumbu rotasi bumi ini dibuat oleh Tuhan miring 15 derajat. Kenapa kok dibuat miring? Ya untuk manusia. Supaya apa? Di sini nanti ada pergantian musim. Nek nanti dibuat tegak, tidak ada kemiringan, nanti di tempat di bumi ini musimnya tidak pernah berubah. Jadi Tuhan sayang kepada manusia dan penghuni di bumi ini dibuat buminya berputar dengan sumbu yang miring. Nah, sehingga ada variasi musim. Kalau di khatulistiwa tropis musimnya ada 2. Ya, ada hujan dan kemarau. Tapi kalau di daerah yang subtropis ini ada 4 musim dan bergiliran antara bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Seperti pada saat ini Australia itu panas, ya. Australia ini sedang panas-panasnya ini. Tetapi di daerah yang utara Amerika atau Eropa ini baru mengalami cuaca ekstrim. Di Rusia itu cuaca ekstrimnya
bisa sampai suhunya mendekati minus berapa? Ada yang tahu beritanya? Di Rusia minus berapa suhu di Rusia? Nggak tahu? Ya, kemarin berita yang terupdate itu Rusia tuh bisa mencapai suhunya minus 40 derajat. Ya, kulkas kita aja paling hanya minus 8 itu. Kalau freezer minus 30. Nah, di Rusia itu minus 40. Ya, kalau nggak kuat ya berubah jadi es manusianya. Oke, itu penjelasan mengapa kompas yang kita miliki tidak pernah persis menunjuk arah utara dan selatan. Nah, kembali ke sudut inklinasi dan deklinasi yang tadi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah medan magnet bumi dengan arah medan magnet lokal. Ya, penjelasannya seperti ini. Kalian sudah pernah belajar lempeng-lempeng bumi ya? Oke, ada lempeng. Sudah. Ya, sudah ada lempeng apa Sudah, aja? Pak. Lempeng di bumi ada lempeng apa aja? Masih ingat? Lem- Hah? in- Eurasia. Lempeng apa? Eurasia. Eurasia. Terus ada lempeng lagi apa? Wis do lali ya. Ya wis. Lempeng. Kayak ada Australia itu ya. Eurasia itu berarti antara Eropa dengan Asia gitu ya. Oke, nah lempeng-lempeng ini loh yang menyebabkan medan magnet di setiap lempeng itu arahnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena susunan atau komposisi batuan yang ada di setiap lempeng itu berbeda. Bahkan dalam satu negara aja beda loh. Wes sak kudus wae lah. Undaan sama Dawe. Tanahnya sama atau beda? Beda. Beda. Itu, Pak. Jelas beda. Maka nanti wong di Kudus beda tempat aja beda, apalagi di seluruh dunia. Beda lempeng, otomatis jenis tanahnya atau susunan tanahnya berbeda. Kalau susunan tanahnya berbeda, otomatis medan magnetnya juga berbeda. Kalau medan magnetnya berbeda, otomatis pula arah medan magnet lokalnya pun berbeda. Nah, di sini sudah diberikan ilustrasi. Kalau di Indonesia, arah medannya itu miring. Kemudian kalau di daerah Asia misalkan, ya, Asia yang di daerah Turki, miringnya tidak sama dengan di Indonesia. Kebalik dia, selatannya justru malah di bawah. Kalau di Indonesia selatannya di atas, di utara. Tuh. Jadi kebalik antara bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Karena dipengaruhi oleh garis gaya magnet tadi. Nah, sehingga di sini terbentuklah sudut inklinasi. Kalau saya taruh di Indonesia, sudut inklinasinya adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet lokal dengan garis vertikal. Oke, jadi di sini alfa ini sebesar 42,7. Ya, itu penjelasan dari sudut inklinasi antara bumi belahan utara dan bumi belahan selatan berbeda. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudut inklinasi itu apa sih? Nah, ini sudut inklinasi, Sudut tadi yang inklinasi adalah sudah kita singgung. sudut antara garis lengkung bumi dengan arah medan magnet. Ketika kita di Jarum kutub utara, kompas selalu berbeda searah kutub dengan selatan. arah medan magnetik. Jadi ketika kita berada di kutub utara,
akan berbeda dengan ketika di khatulistiwa. Di khatulistiwa sudut inklinasinya bisa 0, mendekati 0. Tapi kalau di khatulistiwa, nah ini bisa kebalik. Ya, nanti bisa kebalik. Kompas itu bisa tegak seperti ini. Kalau di kita di khatulistiwa itu horizontal, tapi di kutub nanti bisa tegak. Nah, sehingga sudut inklinasinya hampir 90 derajat karena dia tegak. Ya, oke, itu penjelasan dari sudut inklinasi. Sampai sini adakah pertanyaan? Silakan. Oke, ada pertanyaan tidak? Silakan tanya. Gak ada yang tanya? Wah, ini gak tanya ini iso ngantuk iso. Wes mudeng ya iso, bingung ya iso. Ini pada mudeng atau bingung ya? Bingung, Pak. Bingung yang mana? Bingung tadi. Bingung yang mana ya ini ya? Kalau bingung nanti rekamannya di setel aja ya. Dipelajari lagi. Oke. Iya, Pak. Nah. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, tadi elektromagnet. Jadi membuat magnet berasal dari arus listrik. Yang pertama kali memperkenalkan ini namanya Ørsted. Ya, sebentar saya share screen dulu. Simulasi ini menunjukkan percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted. Percobaan ini untuk menunjukkan bahwa arus listrik bisa menimbulkan medan magnet. Kamu bisa mengubah-ubah besarnya arus listrik dan melihat pengaruhnya terhadap jarum kompas. Oke, coba ketika saya lepas kabelnya, kompas ini ke arah utara dan selatan. Jika nanti kabel saya hubungkan, di mana kabel ini terhubung oleh kawat tembaga yang ada di atasnya kompas ini, ya, kalau nanti dialiri arus listrik, kompasnya akan bergerak. Kompasnya akan bergerak. Pertanyaan timbul, loh kompas kok bisa bergerak? Siapa yang menggerakkan? Gaya apa yang menggerakkan? Ya, ternyata yang menggerakkan kompas ini adalah gaya magnet. Loh, magnetnya berasal dari mana? Magnetnya berasal dari arus listrik yang melewati kawat listrik yang berada di atas kutub magnet ini. Bagaimana kalau baterainya itu saya tambahin? Baterainya ditambahin besar, apa yang terjadi ini? Wah, ternyata penyimpangan kompas ini makin besar. Beda dengan yang tadi, penyimpangannya hanya kecil. Tapi kalau baterainya besar, penyimpangannya ikut besar. Oh, berarti nek arus listriknya diperbesar dengan cara menambah baterai, ternyata kekuatan magnetnya makin besar. Jadi magnet dari listrik ini bergantung kekuatannya dari arus listrik yang diberikan. Nah, jadi inilah yang nantinya kenapa paku yang dililiti arus listrik bisa berubah menjadi magnet. Sebetulnya yang mengenalkan pertama adalah Ørsted namanya, ya, Hans Christian Ørsted.
Kalau orang Eropa itu kan nama panggilannya yang dipanggil nama belakangnya. Oke, saya lanjutkan. Gambar garis-garis medan magnet, akibat magnet batang dan akibat magnet yang dihasilkan oleh kumparan berarus. Pada gambar ini terlihat bahwa garis gaya pada kedua magnet itu sangat mirip satu sama lain. Karena itu, untuk daerah yang jauh, magnet kumparan dapat dianggap sebagai magnet batang kecil. Di dalam magnet batang, bagian tengah sangat lemah, tetapi bagian tengah dari magnet kumparan sangat kuat. Ya, oke. Jadi ini perbedaan antara medan magnet batang dan medan magnet dari kumparan atau kawat yang dililitkan itu ya. Nah, kalau dilihat dari arah garis gaya magnetnya yang di situ diwakili oleh kompas kecil-kecil, garis gaya magnetnya itu seolah-olah kalau kita lihat hampir sama. Seolah-olah hampir sama. Arahnya sama. Tetapi di sini ada perbedaan. Kalau medan magnet di medan magnet batang yang sebelah kiri itu kekuatan magnetnya sangat kecil. Tetapi kalau di dalam tengah-tengah kumparan justru medan magnetnya adalah yang paling besar. Ya, saya ulangi, medan magnet di tengah-tengah kumparan justru yang paling besar di situ. Oke, itu medan magnet. Jadi magnet berasal dari magnet batang atau berasal dari elektromagnet dari kumparan. Ya, oke. Nanti sambil dipelajari buku-bukunya, ini terakhir saya lanjutkan gaya Lorentz. Gaya Lorentz, bukan Mama Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Adakah yang tahu tentang gaya Lorentz? Ada yang tahu gaya Lorentz? Enggak tahu. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Pernah lihat alat listrik yang kerjanya berputar? Apa contohnya? Alat listrik yang kerjanya dengan berputar. Kipas angin. Kipas angin, betul. Apalagi? Apa? Mesin cuci. Mesin cuci, ya bisa. Mesin bor, blender. Apalagi? Mixer. Mixer, ya. Itu yang kerjanya berputar seperti itu, saya pastikan dia memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu apa? Ya, oke, saya tunjukkan ilustrasinya. Apa itu gaya Lorentz? Lorentz menyelidiki besarnya gaya yang ditimbulkan pada kawat bermuatan di dalam medan magnet. Menurut Lorentz, besarnya gaya ini sangat tergantung pada besarnya medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat. Pada simulasi ini, kamu bisa mengubah-ubah besarnya. Oke, gaya Lorentz. Maksud dari gaya Lorentz di sini adalah gaya yang diakibatkan antara interaksi dua magnet. Di mana magnet pertama itu berasal dari magnet logam, magnet permanen. Sedangkan magnet yang satunya lagi berasal dari elektromagnet. Magnet yang berasal dari arus listrik. Yang di situ ditunjukkan dengan kawat atau kabel. Yang magnet permanennya ditunjukkan dengan magnet U. Ya, magnet U itu.
ilustrasi di sini di mana kawat itu akan dilewatkan ke tengah-tengah magnet U. Nah, di tengah-tengah magnet U. Saya ulangi, kawat kabel itu akan dilewatkan persis di tengah-tengah magnet U. Ya, kemudian arus listrik dihubungkan ke kumparan itu. Maka nanti kawat itu akan mengalami gaya, akan tertarik bisa ke atas atau bisa ke bawah. Oke, saya tunjukkan dulu. Jika saya sambungkan, ya, ternyata kawat yang di sini dia tertarik ke atas. Kawat yang di sini tertarik ke atas. Oke. Iya, dia tertarik ke atas. Kalau nanti baterainya saya balik, kalau saya balik baterainya, dia malah tertarik ke bawah. Nah, gaya inilah nantinya yang dimanfaatkan oleh orang-orang menjadi alas listrik yang kerjanya berputar. Kalau bisa ada gaya, berarti nanti bisa memutar atau bisa narik. Ini gaya Lorentz juga diterapkan pada meteran listrik yang bisa berputar itu ya. Ya, maka kalau tahu cara kerjanya meteran listrik, kamu bisa memodifikasi supaya putarannya makin lambat. Nek putaran meteran listriknya makin lambat, bayarnya makin murah. Neng hati-hati, nek konangan malah didendo ya. Nah, bagi yang tahu bisa ngubah seperti itu tanpa diketahui oleh PLN, tanpa merusak segel meteran listriknya. Gitu. Ya. Oke. Loh, Pak, gimana Pak cara menentukan tarikannya itu ke atas atau ke bawah? Oke. Caranya dengan cara kamu gunakan tangan kanan. Tangan kanan. Di mana jempol kita menunjukkan arah arus. Jempol kita menunjukkan arah arus listrik ya. Jadi arus listrik ini arahnya kemana? Dari positif bergerak menuju ke negatif. Berarti ketika melewati magnet U ini, arus listrik itu seolah-olah dari belakang menuju ke depan. Dari belakang menuju ke depan. Kemudian 4 jari yang ada di tangan kanan kita menunjukkan arah medan magnet. Arahnya itu dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Arahnya berarti dari yang merah menuju ke yang biru. Arahnya dari yang merah menuju ke yang biru. Maka 4 jari kita arahkan dari merah ke biru. Jempolnya itu dari belakang ke depan. Nah, telapak tangan inilah arahnya. Arah telapak kanan itu menunjukkan arah gaya tariknya. Arah gaya tariknya. Nah, telapak kanan menunjukkan arah gaya tariknya. Saya ulangi. Jempol kita menunjukkan arah arus listriknya. Sebentar. Kalau saya sambil menampilkan video bisa tidak ya? Bisa muncul dua-duanya tidak? Antara animasi dengan bisa ya? Bisa. Nah,
Jadi begini, tangan kanan kita, jempolnya itu, nah, kalau saya praktekkan seperti ini ya. Oh sebentar, backgroundnya saya hapus dulu. Oke, jadi tangan kita, tangan ya, arah jempol kita tadi kan arusnya seolah-olah dari belakang menuju ke depan gitu ya. Oke, terus 4 jari ini menunjukkan dari merah menuju ke biru. 4 jarinya itu medan magnet dari merah menuju ke biru. Telapak tangan kita itu arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Berarti nanti gaya tariknya ke bawah. Beda dengan tadi kalau baterainya saya balik. Ya. Kalau baterainya saya balik, berarti arah arusnya kan berubah ya. Justru dari depan menuju ke belakang. Jadi seperti ini. Arah medannya tetap. Karena magnetnya nggak diubah posisinya. Nah, kalau jempolnya dari depan ke belakang, 4 jarinya tetap, maka telapak tangan kita mengarah ke atas. Maka gaya tariknya menjadi ke atas. Nah, itu tentang prinsip gaya Lorentz. Oke, terakhir ya. Kok hari ini digawe kerja sing muter-muter ku piye maksudnya ya? Contohnya adalah motor atau yang kerjanya berputar. Ini dia. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada motor listrik, terdapat kumparan yang diletakkan dalam medan magnet. Ketika arus listrik mengalir pada kumparan kawat, akan timbul gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz ini akan memutar kumparan kawat. Pada simulasi ini, perhatikan baik-baik arah gaya Lorentz, arah arus listrik, dan arah gerak elektron. Ya, arah elektron beda dengan arah arus ya. Oke, coba di sini. Kawat ketika yang saya ambil yang sebelah kiri ya, kawat yang sebelah kiri. Coba perhatikan kawat yang sebelah kiri. Arah dari elektronnya tadi. Nah, coba arahnya diperhatikan. Nah, ini karena AC dia bolak-balik. Nah, coba saya tunjukkan yang DC dulu aja. Yang DC. Pada motor listrik arus searah, cincin penghubung ke kumparan kawat diganti dengan cincin belah. Oke. Coba perhatikan. Arah arus itu dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Gitu ya. Oke. Coba perhatikan kawat yang sebelah kiri di sini. Nah, kawat di sini adalah kumparan, tapi digambarkan cuma satu kawat. Ya. Ketika di sebelah kiri ini, nah coba 4 jari kita itu menunjuk arah dari merah menuju ke biru. Jadi dari atas ke bawah. Terus arah arusnya itu berarti menuju ke belakang. Dari depan menuju ke belakang. Maka telapak tangan kita itu arahnya sesuai dengan jarum arah gaya Lorentz yang kuning itu ya. Nah, karena ada kiri dan kanan, maka seolah-olah yang satu menarik ke kiri, yang satu menarik ke kanan. Bagian atas kawat ini menarik ke kiri, bagian bawah yang kawat ini menarik ke kanan. Ya, karena arah arusnya tadi yang beda kan, ya, di bagian atas sama bagian yang bawah. Sehingga karena ada dua gaya yang arahnya berbeda, maka kawat ini justru akan berputar. Ketika berputar, itu putarannya bisa dimanfaatkan untuk menjadi alat listrik yang kerjanya berputar. Contohnya seperti kipas angin, kemudian ada
mixer, blender, bar, pokoknya semua yang kerjanya berputar dari alat yang kita pakai itu memanfaatkan gaya Lorentz. Jadi teknologi itu hampir semuanya tercipta berasal dari ilmu fisika. Jadi tidak ada ilmu fisika, tidak ada teknologi yang sekarang ini kamu pakai, nggak bakal ada listrik. Tuh. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Kayaknya udah pada capek ini ya. Nah, cuman mendengarkan aja capek. Wah, mana sih ngomong, mungkin tambah capek ya. Saya lihat ini yang hadir tapi masih kuat bertahan meskipun sambil tidur-tidur ini ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Halo? Gak ada? Enggak, Pak. Enggak, ya wes. Nek enggak ada, saya absen dulu ya. Absennya silakan. Kamera wajahnya dinyalakan. Untuk 9F dulu silakan. Silakan kamera wajahnya dinyalakan untuk 9F. 9F silakan kamera wajahnya dinyalakan. Silakan kamera wajahnya dinyalakan 9F. David, kenapa David? Kok rasen? Kamera saya kelihatan enggak, Pak? Sudah kelihatan. Sudah bagus. Ya. Alhamdulillah, ya, Pak. Ya. Ulil ya kelihatan. Oke, saya lihat dulu di sini ada Sofa, Anggra, Ivander, Najwa, Tanuna, Ulil, Wahyu Ridho, Maulana. Ini kok nggak kelihatan ya, Maulana? Halo Maulana. Maulana, videonya dinyalakan, sudah? Oh, tapi hitam ini ya. Wah, ini kamerane ya. Ya, wes Alia, Aditya Valen, Darel, David, Raffi, Tia Hobi, Esti, Sinta, Dila Najmi, Saskia, Hasnaul Bilva. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 23. Oh, hanya 23 ya, 9F ya. 23. Oke, tolong ini kesepakatannya bagaimana? Kalau daring itu pakai seragam tidak? Halo. Kalau daring pakai seragam tidak? Edaran dari sekolah bagaimana? Ini saya lihat kok ada yang seragam, ada yang tidak ini. Ada yang tahu edaran dari sekolah harus pakai seragam atau bebas? Halo? Pakai seragam. Pakai seragam. Oke. Oke, tolong nanti kalau daring lagi semuanya berseragam meskipun hanya baju atasnya saja. Ya. Engko sing ngisor nggo sarung yo lah, nggo kathok yo lah. Nah, itu ya. Oke, tolong. So, kalau ikut daring pakai seragam. Ya, karena itu edaran dari sekolah seperti itu. Ya. Oke, kelas 9F cukup, boleh dimatikan kameranya dan boleh langsung live. Ya. Boleh langsung live dan silahkan dilanjut untuk 9G.
9G. Wah, David malah blunder ngono kepiye, David. Silakan 9G. Ayo 9G. 9F boleh langsung live. Silakan 9G. Ya, so kalau ada daring mohon berseragam ya. Bagi yang atasnya saja tidak apa-apa. Yang penting kelihatan berseragam. Anggita kok wajahnya berubah ya? Bener Anggita ini ya? Potongan rambutnya Iya, kok Pak. beda dengan yang kemarin-kemarin itu ya? Memang dibuat beda sekarang. Wih, pangkling ya. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kali 4, 20, 22. Oh, hanya 22 ini. 9G 22. Nah, 24. 25. Silahkan yang belum dinyalakan. Wih, Agung pipine saya kayak apem ya Agung ya. Oke, kalau udah semua silahkan cukup boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live ya, silahkan. Dilanjut silahkan 9H. Silahkan 9H. Kelas 9G dan 9F boleh langsung live. Ya. Silahkan kamera wajahnya dinyalakan untuk 9H. Wah, iki 9H ya do tertib akeh sing seragaman ngene kok. 9F karo G kok. Do anu. Noval Andika kok ketok wajahe tok. Nah, awake barang lah diketokno. Nek ketok wajah tok kaya lemune ra umum. Pipine kaya apem. Oke, sudah semua ini? 22. Loh kok 22 saja nih ya? 9H. Apakah benar 22 yang hadir? 22, 23. Enggak 22 ini ya. 22. Iqbal enggak ada ya Iqbal ya? Iqbal enggak ada. Oke, ya, mengingatkan 9H yang tugasnya belum, besok pagi saya tunggu. Ya, kalau nanti belum selesai semua tugasnya rapot, ya yang sergep pun tidak bisa terbit. Itu ya. Oke, terima kasih sudah ikut bergabung dalam webinar pelajaran IPA secara daring kali ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.